Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya Charles Sianturi di channel YouTube Pahlawan Kripto. Teman-teman, saya mau menyampaikan satu hal penting bahwa semua video ataupun konten yang saya buat di channel YouTube Pahlawan Kripto ini sifatnya adalah disclaimer on, ya teman-teman. Jadi tidak ada ajakan untuk membeli ataupun menjual token tertentu. Semua harus Anda lakukan do your own research secara mandiri dan tanpa dipengaruhi oleh siapapun. Ingat bahwa cryptocurrency adalah media atau instrumen investasi yang sangat tinggi risikonya, sehingga Anda harus melakukan riset dan riset berulang-ulang secara mandiri. Ingat teman-teman, uang adalah uang Anda sendiri, untung dan ruginya juga ditanggung oleh Anda sendiri. Oke teman-teman, sekali lagi do your own research dan disclaimer on. Terima kasih. Baik teman-teman, saya lanjutkan ya review hari ini. Ini adalah review yang kedua. Tampaknya hari ini saya akan banyak launching video ya, karena banyak sekali antrian review dan juga request kalian ya teman-teman. Sekarang saya mau mengupdate beberapa perkembangan yang menurut saya sangat menggembirakan dan menjadi pemicu utama nanti untuk siap-siap terbang ya teman-teman, yaitu token SmartyPay ya, SmartyPay. Nah, kalau kita perhatikan di CoinMarketCap teman-teman, ini baru saja naik 0,40%, naik tipis dan bertengger di 3.353. Nah, teman-teman, saya memperhatikan bahwa sepertinya banyak yang belum paham dengan token SmartyPay ini, teman-teman. Kasihan banget ya, sayang banget gitu. Jadi padahal ada di white papernya, dan memang saya harus mengatakan bahwa holder-holder Indonesia ini kan darurat membaca ya. Nah, teman-teman, ini dari namanya aja kan SmartyPay. Ya, pembayaran smart itu kan pinter ya. Jadi tujuan dari token ini teman-teman, the goal ultimate-nya adalah menjadi alat transaksi pembayaran yang cerdas. Cuman memang tidak diberitahukan secara mendetail ya teman-teman, seperti itu ya. Nah, tetapi kalau kita memperhatikan ya teman-teman, dari progres-progres yang sudah ada, sebetulnya kita bisa loh ngeraba lah kira-kira kemana sih sebetulnya mereka ini geraknya, seperti itu. Yang pertama, saya mau kasih tahu kepada kalian bahwa mereka ini bekerja ya, devnya ini bekerja cenderung sesuai dengan roadmap ya, mengikuti roadmap yang udah ditentukan. Justru bagus itu namanya konsisten. Nah, Anda perhatikan roadmapnya, ya harus seperti itu. Ini roadmap ya teman-teman. Nah, ini kan launchingnya kan kemarin di kuartal 2 2021 ya. Kalau kita melihat misalnya dari, katakanlah dari Pocoin ya. Saya coba buka dari Pocoin seperti itu. Saya lihat dari sini ya teman-teman. Pocoin, kita coba lihat SmartyPay seperti ini ya teman-teman. Nah, kalau kita perhatikan ini starting point dari chart ini kan sebetulnya, kalau misalnya kita lihat ya, ini kan sebetulnya dari 9 September ya, 9 September seperti itu ya teman-teman. Jadi sebetulnya memang ya masih baru sebetulnya gitu, kuartal 2 ya. Bulan September atau bulan Agustus, jadi kuartal 2. Kemudian, tapi kalau kalian perhatikan kan langsung listingnya CoinGecko, CoinMarketCap, PancakeSwap begitu-gitu ya. Jadi langsung mereka depth-nya ini mengerjakan hal-hal yang makro dulu, utama-utama. Dan kalau kita lihat di Q1 ini dia teman-teman ya. Ini fokusnya membangun infrastructure, distribution center, and listed at exchanger. Memang nggak detail, tetapi kalau kalian perhatikan, nggak detail di websitenya. Tetapi kalau kalian mengikutinya di grupnya teman-teman, grupnya kan ini. Nah, saya kasih tahu nih, ini grup Indonesia ya. Nah, ini coba dicatat ya, TTTME_SPY huruf besar semua Indonesia. Itu Indonesia ya teman-teman. Anda bisa menemukan progres-progres yang ini yang global, yang menggembirakan ya teman-teman, info-infonya seperti ini. Nah, ini TTTME_SPY global. Nah, saya simpulkan aja dulu yang saya udah siapkan di sini teman-teman. Ini beberapa planning yang akan dikebut, yang akan digasak oleh developernya berdasarkan penyampaian mereka di bulan ini loh teman-teman.
di bulan ini. Nah, kita ke roadmap dulu ya, biar lebih asik melihatnya. Nah, ini roadmap tahun ini. Kuartal 1, kuartal 2, kuartal 3, kuartal 4 nih. Kuartal 1 Smarty DeFi upgrade sudah kan? Nah, yang versi 1 segera migrasi ke versi 2 ya teman-teman, karena versi 1 ada bugs sehingga harvest staking NFT-nya nggak keluar. Ya, seperti itu ya. Silakan langsung masuk migrasikan ke versi 2. Unstake aja di versi 1, habis itu langsung stake ulang di versi 2. Seperti itu ya teman-teman. Nah, kemudian with NFT pool, kemudian NFT signature, nah ini NFT marketplace ini yang saya dengar ini dalam waktu dekat udah akan launching teman-teman. Ya, Smarty Mini Post, Connectivity, New Listing Exchanger. Nah ini seru ini banyak banget tuh. Smarty Platform Apps ini coba kalian download ya teman-teman. Ada loh aplikasinya di Google Play Store. Ya coba Smarty Pay gitu, ada loh, saya sudah download Global Marketing Campaign. Nah ini nanti akan, yang saya tahu akan menggunakan YouTuber luar untuk campaign, untuk marketing, untuk promosi teman-teman, seperti itu ya. Nah ini mungkin sesuatu hal yang nggak ngerti kalian, karena ya mungkin ada bahasa-bahasa yang agak-agak berbau ekonomi atau berbau berbau kripto banget ya, yang kalian nggak paham. Nah ini gaming play to earn ini sudah, bayangkan yang saya dengar ini sudah sementara dikerjain loh. Ini padahal ini kuartal 2 punya audit Certik ini mah. Audit Certik ini kan tinggal kirim smart kontrak, bayar, udah selesai, tinggal nunggu aja. Ini juga udah sementara. Jadi yang saya tahu teman-teman, meskipun sekarang ini dari bulan 1 sampai bulan 3 ini kuartal 1, beberapa dari roadmap atau project ya target kuartal 2 mereka udah kerjain loh teman-teman. Jadi ini ngebut. Oke ya, kalian baca ini sampai kuartal 4 ya. Sampai kuartal 4 mereka targetnya akhir tahun ini ya. Targetnya ini betul-betul sudah bisa mencapai 1 juta holders. Bayangkan ini. Target luar biasa loh ini teman-teman. Dan ini selalu on time loh. Nanti kalian perhatikan, kalian uji apa yang saya bilang. Selalu on time sesuai dengan timing roadmap-nya. Kemudian nanti 2023 seperti ini ya. Bayangin 2023 harus sampai tembus sampai 2,5 juta holders ya. Kalau kita lihat kan teman-teman, ini nanti sampai ada derivatif segala loh. Anda tahu nggak derivatif ya? Main futures. Jadi seperti option seperti itu ya. Futures lah pokoknya ya. Orang kan taunya futures itu forex. Mirip-mirip seperti itulah. Ini sampai ada bond segala macam. Jadi inti ceritanya adalah begini teman-teman. Apa yang Anda lihat sebagai instrumen investasi ya. Jadi yang dimaksud dengan DeFi itu kan decentralized finance. Apa yang Anda lihat di dunia finance secara fisik yang notabene adalah dikontrol oleh centralized exchange ya. Dia kan dikontrol oleh otoritas tertentu. Misalnya oleh central bank, itu adalah mengontrol peredaran uang dan volume uang yang beredar di masyarakat secara keseluruhan di bangsa tersebut. Ya, ada kendali. Nah, itu dia. Kalau Bursa Efek ada kendalinya, OJK dan Bursa Efek Indonesia. Kalau misalnya Anda berinvestasi katakan di reksadana, ada kendalinya perusahaan reksadana. Anda berinvestasi di katakan melalui deposito, ada kendalinya, ada kontrolernya namanya perbankan. Macam-macam. Tetapi kalau DeFi ini ngeri loh teman-teman. Kebayang nggak ya kalian bahwa seluruh masalah keuangan yang ada di dunia fisik itu, semua instrumen investasi itu dimasukkan ke dalam cryptocurrency seperti ini dan tidak ada yang mengontrol. Makanya dibilang decentralized. Decentralized itu kan artinya nggak ada yang ngontrol, nggak ada yang bisa mengendalikan. Karena itu dia dibuat biayanya kan murah jadinya kan, dan orang suka dan cepat masalahnya. Seperti itu teman-teman, ngerti ya? Jadi bayangin kalau nanti tiba-tiba ada reksadana di kripto, ada deposito di kripto, ada pinjam meminjam, lending and borrowing di kripto, ada staking, ada farming, ada NFT, ada marketplace, ada yang saya dengar lagi ada Smartiverse ya, ada sampai ada game metaverse segala nanti ini, macam-macam lah gitu. Banyak sekali kan di dunia industri keuangan itu di dunia fisik luas banget loh teman-teman, luas sekali. Nah, coba Anda bayangkan ya, begitu luasnya industri keuangan di dunia fisik. Kalau itu dimasukkan semua ke kripto, itu namanya decentralized finance. Luar biasa bukan?
Itu dia teman-teman. Jadi saya harap kalian bisa mendapatkan gambaran besarnya begitu supaya kalian karena selama ini biasa main micin dan berbau nuansa game, ya kayak gitu. Ketika diajak thinking out of the box, mumet. Nggak apa-apa, belajar ya. Nah ini teman-teman, ini ada beberapa update yang akan dilakukan yang setahu saya dalam bulan ini akan dikebut nih 12 hal ini. Seperti event seal contest, event keaktifan di grup. Ini ada hadiah-hadiahnya loh teman-teman. Coba nanti lihat di grupnya ya. Event video kompetisi review DeFi ada di bawah, saya udah siapin. Farming dan NFT. TC ini trading competition season 3 di La Token. Trading competition season 2 di CT ya. Kemudian masih marketing. Nanti akan ada AMA maraton. Termasuk nanti di grup Pahlawan Kripto devnya akan ada live AMA. Saya lagi cari jadwalnya. Jangan lupa kalau live AMA rajin-rajin. Kayak tadi malam kalian di luar dugaan kan, gitu. Dari Dex Capital live AMA nggak disangka-sangka ada yang pertanyaannya bagus dikasih reward deh $10 per orang yang pertanyaannya saya anggap bagus. Lumayan kan? Begitu loh. Ya, listing Februari, Maret, April. Nah ini Bitforex, Bitkit, Bitmart akan ada announcement resmi dari CEX ya, persiapan audit sertik. Nah tuh, ya kan? Bayangan, ini yang saya bilang tadi, Februari, Maret, April. Nah, sementara kalau kalian lihat kan itu, tadi itu kan ini nih, kuartal 2 bukan? Nah, ternyata dikebut sama mereka. Ya, kemudian NFT Marketplace is coming, mau sebentar lagi launching, wallet converter, super wallet. Bayangkan ini, the new smart platform application, kemudian akan listing kayaknya dalam 1-2 minggu ke depan deh, di Max, Gate.io, Bybit. Ini mau mereka babat semua loh. Bahkan saya udah bilang sama developernya, hajar aja sekalian, Indodax, toko kripto, hajar, babat habis. Siap bang, katanya. Ya ini teman-teman ya, ini ada di grupnya ada ini teman-teman. Itu tadi yang merupakan bagian dari ini event-event ini teman-teman ya. Event seal, event keaktifan. Nah ini dia. Ya event anggota aktif. Nah nanti Anda baca ya. Ini saya ambil dari grupnya di di global maupun di Indonesia ada. Nah ini ikut aja, lumayan kan kalau dapat hadiah teman-teman, seperti itu $10 begitu loh, daripada main airdrop kayak gini kan lebih bagus begitu ya. Kemudian ini event kompetisi review DeFi seperti itu ya, buatkan video dan lain-lain. Kemudian nah ini yang saya mau sampaikan teman-teman, coba Anda perhatikan ini garis besarnya, lihat ya. Nah, jadi saya mau kasih tahu sama kalian, ini oke lah, nggak usah saya skip dulu. Ini nih, dari segi tokenomics. Kalian tahu kan bahwa jumlah tokennya si Smarty Pay ini kan cuma 100 juta supply-nya. Ya bukan? Nah, kita coba lihat ya, supaya kalian saya ajak berhitung gitu loh. Nah, 100 juta ya, nih, kurangkan dengan 35%, berarti 3,5 juta. Tinggal 6,5 juta ya. Betul ya? Oke. 6,5 juta. Nah, ini kan sekarang harganya 3.350 bukan? Oke, 6,5 juta. Kita kalikan ya. Nah, seperti itu kali 3.350 lah anggap ya. Seperti itu. 1, 2, 3. Jadi total kapitalisasinya ini sudah betul belum ya? 6.500.000. Bentar, saya ulang ya, teman-teman. 6.500.000 begitu kali 3.350 lah misalnya. Nah, gitu. 21,7 miliar, anggaplah 22 miliar. Jadi, kapitalisasinya sebetulnya ya 22 miliar, teman-teman. 22 miliar ya. Kalau Anda punya uang 22 miliar, Anda beli semua Smarty Pay ini bisa pindah tangan ke tangan Anda. Kira-kira begitu. Kalau analisanya di saham seperti itu, teman-teman. Nah, jadi dari 22 miliar ini, teman-teman, kita coba lihat ke sini. Ya, udah pre-sale udah ya. 10% marketing, 10% mining. Nah, yang disebut farming itu, teman-teman, staking itu 10% dari 22 miliar. Jadi kita itu memperebutkan 2,2 miliar, kurang lebih. Kalau di harga saat ini loh ya, kalau di harga saat ini seperti itu. Tetapi kan sebetulnya bukan pakai nominal dia teman-teman, tetapi pakai jumlah token. Jadi 6.500.000 seperti itu ya, dikali dengan 10%. 10% begitu ya. Berarti 6.500.000 seperti ini dibagi 10 lah ya, 0,1 kan.
Seperti itu ya. Jadi ada 650.000 token yang kita perebutkan di farming. Nah, 30% ini adalah development. Nah, kalian perlu tahu teman-teman, biaya mereka untuk membangun semua infrastruktur sampai betul-betul jadi token dengan bisnis yang sangat besar, itu ada 30%, berarti 0,3 kali 6.500.000. Nah, kira-kira 1.950.000 token. Kalau dikali saja dengan hanya harga hari ini saja, ya, itu mereka punya ongkos, punya biaya 6,5 miliar loh. Jadi si developer ini dengan harga sekarang $0,23 lah ya sekarang kalau saya lihat, itu mereka ada stok dana 6,5 miliar. Anda tahu nggak bedanya di mana, teman-teman? Bedanya, kalau token-token lain itu, teman-teman, betul-betul kayak nggak punya uang, nggak punya modal. Coba, gini ya, kalau kalian mau lihat ya, saya kasih tahu nih, teman-teman. Misalnya, kalian pergi ke Pocoin, seperti ini. Kemudian, katakanlah, apa yang kita mau lihat? Ikari Inu ya, mungkin masih ada nggak ya Ikari Inu? Udah nggak ada ya. Misalnya, King Kong ya. King Kong masih ada nggak? Udah nggak ada. Kemudian apa misalnya token apa misalnya teman-teman? Ayo Larvas ada nggak? Nah ini dia Larvas ya. Nah, kita lihat. Nah begini kita lihat ya teman-teman. Jadi kalau kalian mau lihat, coba perhatikan market cap-nya kan ini 40.000 ya, 40.800, betul ya. Kemudian ada liquidity kan 8.300. Nah pertanyaan saya, sebetulnya berapa sih modal mereka? Seperti itu ya. Jadi kalau seperti ini kan, market cap-nya ini atau liquidity-nya ini kan terlalu kecil, 8.300 ya. Begitu. Kemudian market cap-nya juga, oke lah dia akan naik seiring dengan mungkin orang-orang akan masuk seperti itu. Tapi begini loh teman-teman, sebuah token kalau dia jauh lebih besar hanya mengandalkan dana holders untuk mendevelop bisnisnya, itu sebetulnya berbahaya loh. Loh iya, ya sama seperti misalnya perusahaan teman-teman. Anda katakanlah Indofood begitu ya. Perusahaan katakan kapitalisasinya atau modalnya butuh 50 triliun. Nah Anda cuma punya katakanlah 100 miliar begitu. Bahaya sekali loh itu teman-teman. Gitu. Jadi sebagai yang mempunyai perusahaan adalah paling bagus kalau kalian perhatikan di bursa saham itu ya. Misalnya dia ngelepas saham ke publik itu nggak banyak-banyak loh teman-teman, enggak loh. Gitu. Kalau mau bagus ya, dia harus pegang kendali. Nah ini saya kasih tahu sama kalian. Di saham itu ada namanya pemegang saham pengendali. Jadi supaya dia nggak digoreng-goreng orang. Nah kalau kalian melihat sebuah token ya nggak bermodal dev-nya, itu bahaya. Kenapa? Karena itu hanya akan dikendalikan oleh buyer and seller. Oh iya dong, kan hanya supply demand basisnya. Jadi bahaya. Nah kalau seperti ini jarang loh ada seperti ini. Selain itu ada stable asset yang saya dengar ya dari devnya ini akan dibelikan emas. Nah loh, ya 5%. Nah ini 5% teman-teman stable asetnya ya. Jadi kalau 5% misalnya ya kali 6,5 juta seperti itu ya teman-teman. Ada 325 token SPY. Kan waktu kemarin-kemarin ada reward loh. Mereka mau bikin reward loh teman-teman ya. Tembakannya ya targetnya itu adalah harganya $20 teman-teman. Nah ada $6.500 ya dikali dengan 14.400 katakan. Seperti itu ya teman-teman. Tuh, ya bila nanti bisa ke harga 20, mereka punya cadangan dana stable asset yang akan dibelikan LM itu hampir 100 miliar. Nah, artinya apa Bang? Coba kalian bandingkan deh sama token yang lain. Kira-kira ada nggak ya khususnya yang dua ini nih? Begitu, development dan stable. Ada nggak? Nah, jadi sebetulnya dari analisa tokenomics ini udah kelihatan developernya ini seperti apa. Kira-kira begitu. Oke ya? Ya, mudah-mudahan kalian nanti bisa paham lah seperti itu ya. Oke, ini listing-listingnya. Untuk listing-listing ini, teman-teman, Anda bandingkan coba saran saya SPY dengan POSI. Ya, itu POSI itu pakai sistem vesting dia.
Ya, kalau SPY enggak. Nah, vesting itu kan dicicil-cicil publisitas daripada tokennya, kira-kira begitu. Nah, kalau SPY kan enggak. Nah, jadi teman-teman, ada orang yang alergi kalau mendengar developer jualan token atau jualan koin. Itu salah loh, ya teman-teman. Karena memang, loh, developer memang tugasnya ya jualan token, teman-teman. Loh iya dong, kalian beli apa? Beli token bukan? Yang jual siapa? Yang jual siapa? Ayo, developer bukan? Lah kalau kalian beli token, developer nggak jual, emangnya kalian dapat dari mana tokennya? Begitu loh ya. Jadi jangan alergi. Nah, jadi teman-teman, mereka ini bermodal. Karena itu kalau kalian lihat chartnya, itu kan chartnya sebetulnya stabil-stabil aja bukan? Chartnya siapa ini? Smart TP ini. Coba aja cek. Mau ngedam gimana pun juga, mereka santai-santai aja tuh saya lihat. Gitu. Nah, tuh. Jadi mau ngedam, nah ini kan dalam harian. Coba lihat, di sini-sini aja nih. Ya, paling juga pada rentang ini dari 9 Januari sampai sekarang, ya cuman di situ-situ aja tuh. Nggak nyampe 90% lah, begitu. Nah, tuh. Ya pada rentang-rentang itu aja. Jadi waktu market crash down mereka nggak ngedam parah. Waktu pump juga santai aja. Justru saya suka token yang begini, pelan-pelan. Jadi nggak nggak di pump, habis itu dam, nggak gitu. Jadi bertumbuhlah secara organik. Jadi kita enak ngelihatnya, teman-teman. Begitu, yang suka di pump itu, yang di karbit itu bahaya. Coba lihatlah token-token yang lain seperti itu, pump terbang, habis itu dam habis. Kan kasihan yang nyangkut kan. Nah kalau kayak gini kan kalian bisa berpikir dengan tenang, mau masuk apa nggak terpicu, kalian punya adrenalin kalau lihat begini, wow. Ada orang selalu ketika udah naik ratusan persen, udah terbang, udah hijau catnya, tebel, baru nanya SC-nya berapa bang? Saya bilang salah loh kamu kenapa kamu setelah terbang baru nanya SC, smart contract ya? Baru mau masuk, aduh kasihan deh. Justru masuknya ketika masih di lembah begini, begitu loh, paham ya? Oke teman-teman ya, jadi ini nih prestasinya luar biasa ya, teman-teman yang sudah dicentrang ini kalian nanti baca, dan yang akan coming soon ya ini Februari yang saya dengar NFT Marketplace. Saya udah nggak sabar nih nunggu ini. Oh iya dong, nanti NFT kita, kalian kan udah kumpulin NFT kan di di DeFi-nya. Nah itu bisa dijual kalau udah nggak mau lagi. Nah, ya listing di Bitforex, Audi Certic, Bitmart, Max. Nah ini Indodax yang saya bilang tadi, Gate.io. Saya udah bilang hajar aja sampai ke toko kripto. Saya udah bilang begitu. Oke teman-teman, mantap ya. Jadi saya harapkan kalian bisa ngerti ini tuh token apa. Begitu dia. Oke teman-teman, segitu aja review singkat dari saya. Saya rasa ini kalau situasi kondisi sudah membaik, ini tinggal masalah waktu sih. Orang udah pada borong loh teman-teman, dan difarmingkan memang, termasuk saya kan udah kasih tahu di grup teman-teman. Saya farming ya, seperti itu teman-teman. Jadi bikin fundamental investasi kalian, cari di farming teman-teman, seperti itu. Tapi ya do your own research, terserah kalian loh ya. Kalau kalian comfort main micin terus pagi siang sore malam ya terserah kalian. Melompat ke sana kemari kayak sunggokong ya terserah. Kalau saya sih saya mau mengamankan dana saya lebih dulu. Oke teman-teman, sampai ketemu pada review selanjutnya. Ingat, gunakan uang dingin bukan uang panas. Orang sabar cuannya besar, and see you at the top.